Kalau kita ngomong berteofani dan inkarnasi, di dalam berbagai dialog, kecenderungan polemikus muslim itu menolak, menertawakan. Masa Allah menjelma? Allah tuh kok bisa menjelma? Wah, di saat saya melihat ada penolakan orang muslim bahwa Allah itu yang diimani orang Yahudi dan Kristen bisa menjelma, dan hal itu banyak sekali ayatnya, Allah menjelma itu sangat-sangat biasa. Begitu disanggah dan ditolak oleh polemikus muslim di Facebook, saya menjadi heran. Yang ada di otakmu tuh kira-kira Tuhan tuh enggak bisa menjelma kah? Allah yang kamu imani, yang kamu yakini itu, Allah yang terlalu ecek-ecek, yang kualitasnya rendah sekali dan tidak bisa melakukan seperti yang Allah kami lakukan? Seperti itu kah? Oh, jadi saya tahu bahwa konsep Allah yang ada di sebagian orang muslim, polemikus muslim itu, dia meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Allah yang mereka imani itu Allah yang tidak bisa, Allah yang tidak memiliki kemampuan, Allah yang sama sekali tidak sanggup untuk berinteraksi, menjelma dalam berbagai wujud kepada para manusia. Oh, seperti itu toh otakmu tuh ya. Oh, itu ya keyakinan kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala bagi polemikus muslim yang seperti itu menandakan bahwa mereka sedang mengimani Allah Subhanahu wa taala dalam konsep seperti itu. Allah yang tidak maha kuasa. Tapi saya pernah ketemu dalam suatu diskusi yang lain, ada polemikus muslim mengatakan Allah bisa menjelma, tapi dia tidak mau. Loh, ini menarik. Untuk dia menghindari konsekuensi. Kalau dia ngotot Allah tidak mampu, tidak bisa menjelma, tidak sanggup, menunjukkan bahwa Allah yang diyakini itu tidak maha kuasa. Suatu saat saya ketemu orang muslim mengatakan Allah mampu menjelma, bisa. Tapi dia tidak mampu. Lah rumangsamu kowe iku sapa kok bisa mengatakan Allah mampu tapi tidak, Allah bisa tapi tidak mampu. Kalau Allah itu bisa, biarkan Allah menampakkan diri dengan kebebasannya dia, dengan kemampuannya. Lah kowe iku sapa? Kamu tuh siapa? Mengatakan Allah bisa menjelma tapi dia tidak mampu. Kamu tahu dari mana dia tidak mau? Tidak mau. Kamu mengatakan Allah bisa menjelma. Terus kamu tahu dari mana bahwa dia tidak bisa menjelma? Kok hebat sekali kamu bisa ngelarang-larang, ngatur-ngatur Tuhan yang kamu sembah itu. Kok aneh sekali nih orang. Jadi saya pernah ketemu kasus seperti ini. Jadi dia sangat sadar kalau berdiskusi tentang Allah dengan argumentasi bahwa Allah tidak mampu menjelma, konsekuensinya Allah itu tidak maha kuasa. Akhirnya dia membuat variasi jawaban, Allah bisa menjelma, tapi dia tidak mau. Aku ikut sopo kok diputus-putusi sendiri. Ini lucu sekali nih. Nah, bagaimana dengan ayat? Nah, setelah kita ngomong-ngomong tentang Allah mampu atau tidak mampu, kita harus masuk ke dalam diskusi seperti ini. Ini yang namanya apologetika presuposisi. Ini kalau ngomong apologetika presuposisi ini sudah bidang ahlinya Pendeta Muri Walianto Matalu. Dia apologetika presuposisi, spesialisasinya apologetika presuposisi. Kita harus menelanjangi kesalahan-kesalahan logika dari lawan diskusi kita, polemikus muslim yang menghina, merendahkan, dan mengolok-ngolok. Allah kok menjelma, Allah kok menjelma. Hei. Loh, yang harusnya ketahui itu bukan kamu. Kamu tuh enggak punya hak untuk menertawakan kami. Yang bisa menertawakan itu malah kami yang menertawakan kamu. Kok bisa Anda itu punya Tuhan, Anda punya suatu konsep Allah, di mana Allah yang Anda yakini, Anda iman itu, Allah yang tidak bisa, Allah yang tidak mampu, dan Allah yang tidak sanggup menjelma. Kami yang merasa aneh dan bisa menertawakan kamu, kok kamu yang ketawa? Wong Tuhanmu goblok, tidak bisa apa-apa kok malah kamu yang ketawa. Loh Tuhanmu tuh ecek-ecek, kok kamu malah menertawakan Tuhan kami, kan aneh kan? Diskusi mengenai hal ini untuk menertibkan pola pikir logika dari lawan diskusi kita. Jangan ngomong yang lebih lanjut, jangan mau tarung ayat. Bongkar presuposisi kalau ada lawan
penyerang-penyerang penghina agama Kristen yang menertawakan Allah bisa menjelma. Kita akan buktikan. Loh, kalau sampai Allah nggak bisa, betapa memalukannya Tuhan yang seperti itu. Ini presuposisi. Setelah kita berdiskusi dengan apologetika presuposisi, membongkar kekeliruan falasi dari logika bahwa Allah memang tidak bisa, Allah itu tidak memiliki kemampuan, Allah itu tidak memiliki kesanggupan untuk menjelma, baru kita masuk apologetika evidensia. Tunjukkan. Apa benar di dalam Islam itu Allah nggak bisa menjelma? Tapi jangan langsung masuk ke ayat-ayat Al-Quran. Apologetika evidensia yang terakhir ini, itu nanti dilakukan setelah yang presuposisi dilakukan. Bongkar dulu logikanya. Ayo kita buka surah Maryam ayat 17. Maka ia mengadakan tabir yang melindungi Maria dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Roh Kudus, kepadanya. Maka roh kami, roh Allah, Roh Kudus menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ingat ya, roh kami, Roh Kudus di dalam Islam itu tidak sama maknanya seperti Roh Kudus di dalam kekristenan. Roh Kudus dalam kekristenan adalah roh Allah itu sendiri. Hayatullah, daya hidupnya Allah. Tapi kalau kita baca Roh Kudus dalam perspektif Islam, roh Allah, Roh Kudus ini, roh kami, itu adalah malaikat Jibril. Jadi kalau kita ketemu surah Maryam ayat 17, lalu kami mengutus roh kami, itu maksudnya lalu kami mengutus Jibril kepada Maria, maka Jibril menjelma di hadapan Maria dalam manusia yang sempurna. Itu maksudnya begitu. Terus kita tanya ganti balik. Aneh ya? Di dalam Qur'anmu, Jibril, Roh Kudus bisa menjelma. Suatu ciptaan Allah memiliki kemampuan menjelma menjadi manusia yang sempurna dan bercakap-cakap dengan Maria. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala pencipta malaikat Jibril tidak mampu, tidak bisa, tidak sanggup. Lucu ya, Tuhanmu lucu ya. Ya ini, coba bayangkan. Tuhannya kalah, memiliki kemampuan yang kalah daripada malaikatnya. Lihat nih. Setelah ini kalau dia ngotot, ngeyel, tunjukkan. Coba-coba kamu orang muslim lihat. Di dalam Qur'anmu ada kisah yang mirip dengan yang di dalam Keluaran pasal 3, Musa bertemu melihat semak yang terbakar. Di dalam Al-Quran ada. Di surat Al-Qasas, Qasas, Al-Qasas, Taha, surat 28 kita buka ya. Nih lihat. Maka tatkala Musa menyelesaikan waktu yang ditentukan, dan Musa berangkat dengan keluarganya. Dilihatnya api di lereng gunung. Ia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa suatu obor api agar kamu dapat menghangatkan badan." Ayat 30. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah yang di sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu. Jadi dari pohon kayu keluar suara. Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Tuhan semesta alam. Wah, ini menarik ini. Lihat nih. Dan lemparkanlah tongkatmu. Maka tatkala tongkat itu menjadi ular dan Musa melihatnya bergerak-gerak, seolah-olah dia seekor ular yang gesit, larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Kemudian Musa diseru, "Hei Musa, datanglah kepadaku dan janganlah kamu takut
Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman. Tanya baik-baik, kenapa kayak begini? Kenapa bagaimana bisa menjelaskan hal ini? Lihat tafsir-tafsir Al-Quran. Buka tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain. Pohon yang bisa bersuara itu siapa? Kok bisa ada api, pohon yang terbakar, dan bisa bersuara, bercakap-cakap dengan Musa ini siapa? Siapa itu? Kok bisa pohon mengatakan aku adalah Allah? Kok Musa ngomong-ngomong sama pohon yang ngaku-ngaku Allah? Itu menarik, menarik. Apakah Musa berbicara kepada pohon? Iya. Tapi apa benar-benar Musa tuh ngobrol-ngobrol sama pohon mahoni, ngobrol sama pohon rembesi? Apa ini? Kalau kita baca tafsir-tafsir Al-Quran, pohon yang terbakar itu ada berbagai kemungkinan. Ada yang mengatakan itu pohon ausak yang terbakar. Ada tafsir yang mengatakan itu pohon anggur yang terbakar. Jadi Musa bercakap-cakap dengan pohon yang terbakar seperti entah ausak, entah anggur. Nah, kita mempertanyakan ayat ini. Bagaimana dengan surah Al-Qasas 28 ayat 30 dan 33? Tanyakan.